Pada video kali ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah maupun peninggalan megalitik yang berada di Desa Bau Mataluo. Mendengar Bau Mataluo mungkin tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berkecimpung pada bidang sejarah maupun kebudayaan. Karena Bau Mataluo merupakan salah satu situs warisan budaya dunia. Desa Bau Mataluo ini sering disebut dengan Bukit Matahari yang diperkirakan berada sejak tahun 1830 sampai 1840. Bau Mataluo adalah desa adat yang berada di Kabupaten Nias Selatan, dan pada lokasi ini terdapat banyak peninggalan sejarah maupun peninggalan megalitik berupa rumah-rumah adat, lompat batu, hingga peninggalan megalitikum diantaranya ada batu foere, osa-osa, daro-daro, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Kalau batu ini sama juga dengan batu-batu yang lain itu melambangkan kematian, sedangkan batu yang berdiri itu adalah batu yang melambangkan kemakmuran atau keemasan. Dan ini fungsinya tempat topinya raja, dan ini tempat pedangnya, tempat tombaknya dia. Dan di sini kalau ada terjadi sesuatu, pas ada permasalahan di desa ini, kalau raja sudah duduk di atas sini, berarti masyarakat wajib untuk tenang, tidak boleh melanjutkan pertengkaran di desa ini. Ya, di sini kita sedang ada di halaman rumah besar Desa Bau Mataluo, di mana desa ini adalah desa budaya yang penuh dengan cagar budayanya, dan di depan kita ini terlihat ada batu-batu besar yang datar. Ini menunjukkan batu melambangkan kematian, sedangkan batu yang berdiri adalah melambangkan batu keemasan. Itu menunjukkan bahwa raja-raja pada zaman dulu adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga melalui faulu atau dengan memberikan suatu nama, maka raja itu bisa membuat satu batu besar. Dan di Desa Bau Mataluo ini ada banyak lagi batu-batu yang tertata rapi di sini. Itu juga melambangkan kemakmuran dan kejayaan masyarakat Desa Bau Mataluo hingga pada saat ini. Dan di lorong raya ini, di pintu gerbang sini, kita lihat bahwa ada batu labele. Batu labele ini adalah batu yang melambangkan suatu kayak sejenis binatang, dan itu ditaruh di situ untuk menunjukkan kejayaan Desa Bau Mataluo. Dan ini di Baba Geli ini adalah bukan Baba Mataluo yang membuatnya, adalah Baba Desa Hili Nabalefau, karena itu menunjukkan suatu kekerabatan yang luar biasa. Dan di depan kita sana terlihat ada satu daro-daro Nikolo. Daro-daro Nikolo adalah daro-daro untuk raja, di mana pada saat itu raja kalau mau pergi ke pancuran itu menaruh sesuatu di batu tinggi untuk menunjukkan bahwa raja akan siap untuk pergi ke permandian. Dan di permandian ini adalah terbagi dua. Ada sebelah kiri ini adalah permandian khusus untuk kaum raja, dan di sebelah kanan adalah permandian khusus untuk kaum ratu-ratu. Dan apabila pada saat itu raja sedang ada di permandian ini, maka warga desa yang ada di sekitar ini tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah itu sendiri. Dan selain permandian itu, di Desa Bau Mataluo ada lagi jenis-jenis cagar budaya yang sebenarnya sangat bernilai harganya, termasuk
batu foere. Batu foere ini dijalankan pada zaman dulu untuk melakukan suatu ritual doa sebelum agama masuk di Kepulauan Nias. Dan foere ini dilakukan oleh seorang ibu-ibu dengan membawa sebuah fodrahi dan dengan menyanyikan atau melantunkan nada-nada atau lagu-lagu yang sebenarnya untuk membuat suatu pujian kepada pujian kepada orang-orang atau kepada roh-roh yang pada zaman dulu sebelum agama masuk di Kepulauan Nias. Kalau Bawa Mataluo berdirinya mulai dari 1843, kurang lebih seperti itu. Dan awal desa Bawa Mataluo itu berasal dari desa Orahilifau. Setelah desa Orahilifau di bumi hanguskan oleh Belanda, maka desa Orahilifau berpindah tempat di Baru Jisifedo. 4 tahun di dalam pengungsian atau 4 tahun setelah panen, maka raja pada saat itu menyuruh beberapa masyarakatnya untuk meninjau apakah desa Orahilifau bisa layak untuk kembali ke sana atau tidak. Tetapi setelah dilihat bahwa kondisi desa Orahilifau pada saat itu belum layak untuk didatangkan kembali, sehingga mereka meninjau ke wilayah yang lebih tinggi lagi, yaitu tepatnya di desa Bawa Matauli. Dan setelah mereka melihat bahwa wilayah ini sangat bagus, sangat cocok untuk didirikan suatu desa, maka mereka kembali kepada raja pada Baru Jisifedo untuk melaporkan bahwa di atas desa Orahilifau ada satu wilayah yang sangat luas dan layak untuk dijadikan sebagai desa baru. Dan setelah itu mereka mengambil keputusan, mereka mendirikan sebuah desa di desa Bawa Matauli, tepatnya di tempat yang ada kita sekarang ini. Ini desa Bawa Matauli ini kita dibuka untuk wisata kunjungan kira-kira tahun berapa, dan siapa-siapa aja yang datang berkunjung Ya, sepengetahuan saya umur atau beberapa tahun lalu, sekitar 36 tahun lalu, itu sudah banyak kapal pesiar masuk ke sini, termasuk Persendam, termasuk MS Eropa. Dan itu dulu perjalanan turis ke sini sekali 1 minggu, ya, sekali 1 minggu dengan beberapa trip dalam 1 hari. Dan itu ada yang terakhir ini dari Eropa juga ada masuk, terus ada juga turis Asia masuk ke sini. Itu sisinya per tim mereka, per kapal pesiar. Dan kita sih sangat mengharapkannya kalau desa Bawa Matauli ini terus diperhatikan, terus diinformasikan keluar, supaya melalui informasi media terus desa Bawa Matauli semakin dikenal di dunia luar. Dan terlebih-lebih lagi, kami sangat berharap sekali kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, untuk memberikan perhatian khusus untuk desa Bawa Matauli ini, bagaimana cara melestarikan cagar budaya ini, sehingga tamu-tamu pun kalau datang ke sini artinya mereka bisa melihat bahwa ya masih ada sejarah yang lebih bernilai di desa Bawa Matauli. Nah, demikianlah sedikit cerita tentang situs megalitik atau peninggalan sejarah maupun desa budaya Bawa Mataluo yang berada di Kabupaten Nias Selatan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.